Satu semua teman-teman kami. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Salam kiri kanan saudara. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Kita akan pujian kita gunung batu. Tuhan yang benar. Haleluya.
kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Muliakan nama Tuhan. Kita akan menikmati sukacita lebih lagi. Kita serahkan untuk penyanyi Olivia. Shalom. Shalom. Kita mulai dengan Tuhan, mari kita serahkan, mari kita bagi diri. Saya udah. Oke, lanjut. Namanya yang apel jongkok, yang anggur jalan di tempat, yang bisa diam. Oke. Yang jongkok apa? Yang jongkok apa? Apa jongkok? Anggur. Anggur jalan di tempat. Anggur jalan di tempat. Bisa diam. Bisa dia. Oh, kalau dikatakan Baiknya di sini terus. kalau dikatakan apa jongkok? Jongkok. Dikatakan tadi apa? Anggur. Anggur jalan di tempat. Apa jongkok? Pisang diam Iya, aja. jongkok. Berarti kalau pisang itu kita nggak bergerak. Kalau posisinya tadi dari jongkok tetap diem gitu. Ngerti? Mungkin Nah, pokoknya pisang tuh nggak bergerak. kita contohin dulu ya. Oke. Oke, contoh. Seperti Apa? Anggur. anggur ngapain? Jadi kalau kayak gini, jongkok loh. Ini bukan jongkok namanya. Nggak bisa, Pak. Geser. Aku aja tadi sampai kejedot. Nggak bisa. Gini aja lah ya. Boleh lah. Yang gini. Nggak bisa, nggak sanggup jongkok lagi. Nggak bisa. Nggak sanggup jongkok lagi. Gini aja ya. Cepat kan kamu berdirinya. Iya. Ulang lihat nih. Nggak nyangka yang pada nggak bisa jongkok. Bisa. Ulang. Sambil. Aduh. Belum. Ini udah belum. Masih cantik. Contoh. Yang dia bilang kalau dari ini. Apa tadi? Apa anggur? Ini dari contoh atau cek?
Contoh. Contoh. Oh, apa langgeng? Udah mulai. Oke, udah mulai ya. Siap gitu dong. Siap. Anggur. Aku salah. Elpros ngapain? Gini tapi kan bisa gini. Aku salah. Dua peran. Udah salah. Ece ini. Enggak. Pisang. Christian. Anggur. Apel. Pisang. Lambat. Oh ya pisang diam. Salah. Pisang diam. Tetap di bawah. Ya pokoknya pisang itu. Anggur. Salah. Beda. Udah itu orang udah. Oh, si Grace sudah menang. Si Grace sudah menang. Juaranya berapa? Dua orang. Dua orang. Oh, udah menang. Kasih Olivia. Ya. Puji Tuhan, pada esok hari kita yang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan di sepanjang kehidupan Engkau selalu ada. Engkau yang Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Ketika semua keadaan tidak seperti yang kami mau, Engkau selalu ada di kehidupan kami. Engkau selalu ada menjadi solusi bagi kami Tuhan. Engkau berkata untuk sesuatu yang baru. Hari ini Engkau berkata,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar satu kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Pakai urapi hamba luar biasa Tuhan Yesus. Urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman, semuanya berasal daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Mampukan hamba, berikan hamba kekuatan, berikan hamba hikmat Tuhan Yesus, berikan hamba kata-kata yang sederhana, sehingga kami yang ada di ruangan ini boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, biarlah semakin hari kami boleh Tuhan Yesus semakin bertumbuh dan berakar dan berbuah bagi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom buat kita semua. Semua bersukacita, amin. Di bulan yang lalu saya sudah membawakan firman Tuhan ini dengan judul jangan lupa. Sama-sama kita katakan jangan lupa. Nah, ini hal yang sederhana ya teman-teman ya, jangan lupa, tetapi akan berdampak dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk yang akan datang, amin. Karena lupa ini membuat kita akan mengalami kesusahan, lupa ini akan membuat kita mengalami kesulitan. Seperti yang saya katakan, buat teman-teman yang telah belum menonton atau belum mendengarkan firman Tuhan yang saya katakan, yang bagian part pertama boleh melihat di YouTube kita di Gereja Betani. Di situ ada bagian ketika saya membagikan firman Tuhan, jangan lupa bagian yang pertama. Nah, di sini akan saya membawakan jangan lupa di bagian yang kedua atau part yang kedua. Kita buka firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 8. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, ada yang masih ingat poin yang pertama dan poin yang kedua apa yang saya katakan bulan lalu untuk memberitakan firman Tuhan ini? Jangan lupakan hal apa teman-teman? Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Kita akan sampai kepada poin yang ketiga. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 8. Di sini saya mencatat poin yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan waktu dengan baik. Amin. Sama-sama kita katakan yuk. Jangan lupa menggunakan waktu dengan baik. Kita baca firman Tuhan ini 2 Petrus 3 ayat 8. Sama-sama kita katakan 2-3 ayat. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, firman Tuhan juga mencatat tentang bagaimana kita menggunakan waktu teman-teman. Dikatakan jangan, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Artinya di situ ada larangan juga. Kita nggak boleh melupakan kehidupan kita, hari-hari kita, waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan teman-teman. Nah, kita menjalani kehidupan mungkin 70, 80 tahun dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi Tuhan katakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Artinya bagi Tuhan hidup ini sangat singkat teman-teman. Hidup kita yang kita jalani 70 atau 80 tahun ini sangat singkat menurut versinya Tuhan, menurut apa yang dikatakan Tuhan. So jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Karena dunia saja sering mengatakan seperti
ketika orang-orang dunia mengatakan waktu adalah uang, tetapi Kristen mengatakan waktu adalah kesempatan. Waktu adalah kesempatan. Sama-sama kita katakan, waktu adalah kesempatan. Nah, ketika saya dan saudara, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa berbicara dengan baik, masih bisa main keyboard, masih bisa melayani Tuhan, itu adalah kesempatan. Amin. Itulah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa kita memuji nama Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan kesehatan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena apa teman-teman? Kita buka di Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Mengapa kita harus menggunakan kesempatan ini? Seperti pujian ada mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Coba kita nyanyikan sedikit aja. Hidup ini adalah kesempatan sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terkesan tua banget ya teman-teman ya pujian ini, kayak orang tua begitu ya. Tetapi Tuhan menginginkan hal itu teman-teman. Engkau masih muda, engkau yang masih sekolah, engkau masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan teman-teman. Akan ada masanya engkau tidak bisa lagi melayani Tuhan. Akan ada masanya engkau tidak bisa lagi memberitakan firman Tuhan. Akan ada masanya engkau tidak bisa lagi memuji nama Tuhan. Karena ada waktunya. Karena engkau telah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Bang, ini kan tapi situasinya masih baik-baik aja. Memang terkesan baik-baik saja teman-teman. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan, jangan kita lupakan waktu, jangan kita sia-siakan waktu. Amin. Kita buka di Efesus 5 tadi ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Di layar sudah ada 2-3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus menggunakan kesempatan yang ada? Karena firman Tuhan mengatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari yang akan depan adalah hari-hari yang jahat. Akan ada banyak kejahatan, akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak kesulitan yang akan kita alami di kemudian hari. Akan ada banyak orang yang jahat teman-teman di luar sana. Akhir-akhir ini Kota Medan seringkali terjadi pembegalan begitu ya. Kan ada banyak orang-orang jahat di luar sana. So kalau tidak hari ini, kalau tidak sekarang kita gunakan waktu kita menggunakan waktu kita dengan baik, kita sama saja membuang-buang waktunya yang Tuhan berikan. Amin.
Supaya apa kita menggunakan kesempatan? Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena akan ada waktunya kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena akan ada waktunya kita tidak punya waktu melayani Tuhan. Akan ada waktunya kita bekerja, kita sibuk dengan dunia kita sendiri, kita sibuk dengan pergaulan kita sendiri. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda di luar sana tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, tidak punya waktu untuk memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena dia disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Amin. Saya bersyukur masih ada orang yang menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena ada banyak anak-anak muda di luar sana gak sempat waktunya untuk beribadah pagi-pagi datang. Tidak sempat waktunya untuk memuji nama Tuhan. Dia menyia-nyiakan waktunya, teman-teman. Akan ada banyak orang yang melupakan Tuhan. Udahlah, nonton YouTube aja lah, sama saja beribadah kepada Tuhan. Dia menggampangkan sesuatu hal. Dia tidak mau menggunakan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mengapa kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan? Kita buka 2 Petrus 3 ayat 10. Supaya apa? Untuk apa kita gunakan kesempatan ini, teman-teman? Kesempatan untuk apa yang harus kita gunakan? Kesempatan untuk menumbuhkan iman percaya kita. Kesempatan untuk membuat iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak kesukaran, akan ada waktunya Tuhan datang ke dunia ini. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, di sini kita nggak memiliki waktu lagi. Ketika hari Tuhan sudah datang, dikatakan hari Tuhan seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang. So, kalau kita sudah diberikan kesempatan pada waktu ini, kita diberikan waktu, kita harus menggunakannya, teman-teman. Karena ketika sudah dikatakan pada hari itu langit akan lenyap, kita nggak punya waktu lagi. Kita nggak punya waktu lagi untuk bertobat. Kita tidak punya waktu lagi untuk memuji nama Tuhan. Karena waktunya sudah selesai. Amin. Memang terdengar mengerikan, teman-teman. Kok ngeri kali firman Tuhan abang ini? Saya harus katakan itu buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Kita harus menggunakan waktu dengan baik. Amin. Kemudian bagian yang keempat, apa yang jangan kita lupakan? Kita buka Ulangan 8 ayat 11. Poin yang keempat adalah jangan lupa akan Tuhan. Sama-sama kita katakan, jangan lupa akan Tuhan. Amin. Nah, di sini ada banyak sudut pandang tentang bagaimana kita telah melupakan Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan ini, teman-teman, dari perspektif yang harus saya katakan untuk teman-teman adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan. Sudah dapat? Ulangan 8 ayat 11 saya baca buat kita. Hati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dari sini saya mau katakan jangan lupakan Tuhan dari segi keimananmu teman-teman, dari segi iman percayamu kepada Tuhan. Saya sedikit bersaksi, ada teman saya, boleh saya katakan teman satu kampung, walaupun tidak satu kampung ya. Jadi desa dia itu bersebelahan dengan desa saya. Nah, teman saya ini adalah teman sejak dari SD saya. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya sejak lahir dia sudah percaya kepada Tuhan. Saya tahu dia sekolah minggu, saya tahu dia bergereja, dan sering kami gereja bareng waktu masa sekolah. Dia teman SD saya, kemudian dia teman SMA saya, sama-sama kami bergereja bareng. Kemudian setelah selesai tamat sekolah, kami kuliah di perguruan yang berbeda. Kemudian kami mencari pekerjaan. Dia merantau ke Papua, teman-teman. Seminggu atau 2 minggu yang lalu saya melihat dia membagikan sebuah video, teman-teman. Video pernikahannya. Video pernikahannya ini, mohon maaf, saya melihat dia tidak lagi mempercayakan imannya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Dia tidak lagi mendapat pasangan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Teman-teman paham maksud saya? Paham ya? Dia tidak lagi mempercayakan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan ini mengatakan, coba buka di Ulangan 8 tadi. Dikatakan, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Nah, di sini saya miris, teman-teman, melihat video yang dibagikannya itu. Mengapa sampai mungkin umur kami hampir sama, 30 tahun ya, teman-teman. Sampai 30 tahun dia tidak lagi percaya kepada Tuhan hanya karena wanita yang dicintainya. Amin. Jangan sampai engkau yang hadir pada pagi hari ini, mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian yang akan datang, ketika engkau sudah menikmati berkat Tuhan, engkau lupa akan Tuhan Yesus. Engkau tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau meninggalkan Tuhan Yesus. Engkau melupakan iman percayamu. Hanya karena apa? Hanya karena pacarmu yang cantik, hanya karena pacarmu yang ganteng, hanya karena pacarmu yang baik, hanya karena pacarmu yang kaya. Amin. Saya melihat ini beberapa tahun yang akan datang akan menjadi sebuah tren. Sepertinya ya, akan menjadi sebuah tren. Kalau nggak pacaran beda agama, nggak keren. Kalau nggak pacaran sama si anu, nggak keren. Hati-hati, teman-teman. Jaga pergaulanmu. Amin. Jangan sampai engkau lupa, jangan sampai engkau lost control dalam hidupmu. Engkau melupakan bahwa aku adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Masa sih kita menggadaikan iman percaya kita melupakan Tuhan hanya karena pacar kita yang ganteng, hanya karena pacar kita yang cantik. Amin. Paham ya adik-adik ya? Paham ya teman-teman semuanya? Jangan sampai, karena akan ada masanya, akan ada hari-hari ke depannya engkau akan melihat orang yang telah melayani Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, berpindah kepercayaannya hanya karena sesuatu yang saya rasa karena pergaulannya, karena imannya, karena pengetahuannya terhadap
Tuhan Yesus itu kurang, saudara-saudara. Hanya karena pergaulannya yang salah. Maka dari itu saya mengingatkan kepada teman-teman, firman Tuhan sudah katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Artinya dalam pergaulan kita juga harus berhati-hati, teman-teman. Artinya ketika engkau berteman dengan lawan jenismu, mungkin akan 10 tahun ke depan, beberapa tahun yang akan datang, engkau akan berteman, saya katakan berteman begitu ya, berteman dengan lawan jenis, berteman dengan teman-teman yang pergaulan sekolahmu, pergaulan pekerjaanmu. Hati-hatilah, karena Tuhan sudah mengingatkan. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, di sini saya singkat saja, teman-teman. Ada 2 poin, bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Bagaimana supaya kita jangan melupakan apa yang penting dalam kehidupan kita. Yang bagian yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan waktu dengan baik. Yang keempat, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Amin. Dalam firman yang singkat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kata pujian yang tadi, hidup ini adalah kesempatan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh diingatkan pada pagi hari ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus tidak melupakan, tidak melalaikan waktu yang Tuhan berikan. Kami mau Tuhan Yesus pada pagi hari tidak melupakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau memegang iman percaya kami padamu Tuhan Yesus. Dengan pujian kita. Yang bertugas silakan maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Dan Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus
yang baik, dan lagi kami akan memberikan kesempatan di Tuhan. Mari Kau berkati Tuhan, biarlah persembahan kami menjadi hamba iman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kau telah memberkati ibadah kami yang Allah berkenan di akhirnya Bapak. Kau berkati Tuhan yang menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini Bapak. Kali Kau urapi dia Tuhan, pelayanannya, keluarganya, mari Kau berkati Yesus. Haleluya Bapak. Terima kasih doa sahabat kami Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini menyampaikan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mereka bagi kehidupan kami, anak-anak yang terpati Yesus. Bapak, caranya kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Antonius seperti Bapak. Mari Kau berkati Bapak pelayanannya Bapak. Apapun visi-misinya Kau berkati Yesus, menjadi biarlah Kau menjadi terang bagi dunia Bapak.